Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Adkian Channel. Kali ini kami akan menceritakan kisah nyata tentang detik-detik tragedi kebakaran Pertamina Balongan. Tetapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Semoga dengan hal itu bertambah majulah channel kami. Baiklah, kita dengarkan cerita nyata ini yang terjadi pada waktu kejadian. Di malam itu, hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021. Saya beserta kerabat dan teman-teman selepas sholat isya berkumpul di salah satu kerabatku, yaitu bibiku yang nanti pagi hari Senin tanggal 29 Maret 2021 akan mengadakan resepsi pernikahan anaknya, yaitu salah satu keponakan. Setelah kami berkumpul, kami saling ngobrol sambil ngopi-ngopi dan menyantap hidangan makanan itu sebagai selingan dalam acara melekan. Namanya melekan. Ada yang main kartu, ada yang sekedar ngobrol-ngobrol, dan ada yang dengerin musik. Dan entah mengapa di malam Senin itu udara terasa panas, pengap, dan sesekali tercium bau yang seperti bau yang ada di kompor gas. Terus disertai bau-bau itu, kami tidak menggubris karena memang keadaan itu diperkirakan akan turun hujan. Saya pikir ini waktunya mau hujan karena ongkob, kalau orang Indramayu ongkob. Dan masalah bau seperti gas itu, dengar-dengar dari warga sekitar Pertamina sudah ada yang mengajukan keberatan tentang bau gas itu. Jadi mungkin sudah tidak aneh kalau di dekat Pertamina itu bau gas, sudah tidak aneh. Tetapi di waktu itu sangat menyengat. Jadi para warga sudah memberikan aspirasinya kepada pihak manajemen Pertamina. Seiring waktu, sekitar pukul 23 atau jam 11 malam di malam Senin itu, turunlah hujan yang sangat lebat, dicampur dengan sambaran petir dan suara geledek yang amat keras. Akhirnya berteduhlah kami dan cari aman untuk mengikuti melekan itu. Ada yang masuk ke rumah Sohibul Bed, ada yang di tetangga Sohibul Bed, ada yang di sekitaran tenda. Intinya mencari aman dari lebatnya hujan. Kegiatan kami pun dilanjutkan meskipun dalam keadaan hujan lebat. Kami tetap pada kegiatan masing-masing. Nah, sekitar pukul 24.05, ya kurang lebih 5 menit lah, di hari Seninnya itu, malam Senin, hujan mulai reda. Tetapi sesekali suara geledek pun sesekali masih terdengar dengan keras. Tetapi sekitar pukul 00.25 terdengar lagi suara geledek yang amat keras dan disusul seperti suara bom yang amat keras. Tapi beda suara. Kalau geledek kan begini, duar, suara geledek.
Tetapi suara itu beda sekali, suaranya bub, bub. Dan itu serentak saya menoleh ke atas. Ada apa ini? Dan itu pun kami tak menyangka kalau Pertamina terbakar dengan hebat. Nah, pas saya melihat ke atas langit, ke arah timur, kebetulan arah Pertamina berada terletak di sebelah timur perkampungan kami. Saya melihat langit merah merona, terang tapi merah. Terang beneran tapi merah. Hal itu pun kami masih belum menyangka kalau itu Pertamina terbakar. Masih bertanya-tanya ada apa itu. Tetapi dari kejauhan sayup-sayup terdengar suara gemuruh kendaraan bermotor. Dan suara seperti orang yang menjerit-jerit tapi tak jelas. Nah, baru tahu pasti bahwa Pertamina terbakar itu ketika salah satu adik saya yang tinggalnya kurang lebih 100 meter lebih lah, kurang lebih 100 meter dari lokasi, menelepon suaminya, yang kebetulan suaminya sedang berkumpul dengan kami, lagi ikut melekan. Seketika kami langsung berhamburan keluar dari tempat acara, dari Sohibul Bed, dari rumah yang punya acara, menuju kendaraan kami dan langsung tancap gas ke arah rumah kerabat kami yang berada di sekitar Pertamina. Sepanjang perjalanan kami sambil melongo, ya, sambil terbingung-bingung. Ada apa ini? Apakah memang benar kejadiannya kebakaran? Kami berpapasan dengan warga yang berasal dari wilayah penyangga Pertamina, yang rumahnya dekat dengan Pertamina. Ada yang nangis, ada yang menjerit-jerit, ada yang luka-luka. Wah, pokoknya tidak bisa dibayangkan kepanikan mereka. Sesudah sampai di tempat rumah keluarga saya yang dekat Pertamina itu, saya langsung memeriksa keadaan keluarga saya. Dan alhamdulillah dalam keadaan baik-baik semua. Tetapi banyak tetangganya yang rumahnya hancur. Dan ada yang luka-luka sambil berteriak-teriak dan menangis melihat keadaan itu. Akhirnya kami tetap memeriksa rumah. Dari mulai kaca, plafon dan segalanya retak. Sekira 15 menit di lokasi itu, di lokasi rumah keluarga kami masih melihat-lihat api yang berkobar. Terasa panas, padahal jauh dari lokasi 100 lebih lah. Tapi panasnya tuh Masya Allah. Sambil melihat hebatnya api besar yang menyala dan membakar apa saja yang ada, kami merasakan bau yang amat sangat, yang menyengat sekali. Dan terasa sesak di dada karena bau-bau yang amat gak enak tuh. Membuat mual, sesak. Akhirnya kami putuskan untuk mengungsi ke arah rumah kerabat yang lain yang sekiranya aman dari api dan bau-bau gas itu. Pindahlah kami menuju lokasi yang aman sambil mengamankan rumah untuk dikunci dan sebagainya. Setelah itu kami bergegas pergi dan banyak sekali warga yang berkumpul. Tetapi ketika itu banyak juga sudah ada pengawasan dari kepolisian, pengawasan dari TNI, pengawasan lagi dari BPBD dan lain-lain, termasuk di wilayah barat yang dekat Wisma Jati langsung diblokir, tidak boleh ada yang masuk. Nah, itulah malam tanggal 29 Maret 2021 yang terjadi kebakaran besar itu. Itulah sekilas cerita dari kejadian terbakarnya Pertamina Balongan yang sangat dahsyat itu. Kita ambil hikmahnya dan pembelajaran dari kejadian itu, bahwa musibah terjadi tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Kita sebagai hamba Allah hanya bisa pasrah dan berdoa atas terjadinya musibah yang menimpa kita ini. Semoga di balik kejadian ini ada hikmahnya. Itu saja Adikal Channel menceritakan.
tentang kejadian terbakarnya Pertamina Balongan UP6. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.